Halo semua, welcome back to Moms Gata Channel. Di video kali ini aku mau ajak kalian bikin somai. Ini somai Bandung ya, jadi lengkap banget. Ada telur, ada pare, ada kentang, ada kol, pokoknya lengkap. Sekalian kita bikin bumbu kacangnya yang enak. Meskipun somai ini terbilang lengkap, tapi bahan dasarnya sederhana atau murah loh. Jadi bisa kalian jadikan ide jualan. Apa resep dan bagaimana cara membuat somai yang enak ini? Ayo kita praktekkan sekarang. Oke, sebelum kita bikin adonan somainya, kita perlu siapkan 1 butir labu siam. Setelah labu siam dicuci bersih, kemudian belah menjadi 4 bagian, buang tengahnya, kemudian diparut, lalu peras dan buang airnya. Labu siam di sini fungsinya untuk melembutkan adonan somai. Oke, selesai. Sekarang kita bikin adonannya. Di sini aku pakai atau aku tambahkan 2 gelas tepung sagu. Di sini aku hanya menggunakan 150 gram ikan. Jadi ini versi jualan ya. Oke. Kemudian aku tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu setengah sendok makan atau 1 sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok makan kaldu jamur, lalu 1 saset kecil saus tiram, kemudian setengah sendok teh garam, dan tidak lupa aku tambahkan setengah sendok makan minyak wijen. Lalu aku masukkan labu siam yang sudah diparut dan sudah diperas. Dan yang terakhir daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian aku aduk sebentar menggunakan sendok. Nah, ini aku biasanya langsung menggunakan tangan supaya adonannya rata. Nanti selanjutnya bisa ditambah sedikit air ya. Di sini aku pakai air hanya kira-kira enggak lebih dari 100 ml. Oke, kita adon lagi sampai adonannya benar-benar kalis. Di tahap ini aku sudah tambahkan 1 butir telur ya. I'm so sorry, tadi aku lupa ambil videonya. Oke, kita lanjut. Bagi yang doyan pare boleh ditambahkan. Di sini pare kita potong-potong dulu, lalu kita buang tengahnya. Yang nantinya tengah yang kosong akan kita isi dengan somai. Selanjutnya kol. Kol juga merupakan salah satu pelengkap somai ya. Nah, sebelumnya kol ini kita rendam di air panas sebentar saja biar layu aja supaya gampang ditekuk nanti. Nah, seperti ini. Kalau kita tidak rendam di air panas, tentunya kalau ditekuk seperti ini, kol akan patah atau pecah. Oke, ini hasilnya. Kemudian yang umum ada di somai adalah tahu. Nah, di sini aku pakai tahu putih ya. Sebelumnya aku belah 2 dulu jadi membentuk segitiga dan aku buang tengahnya. Karena nanti sama seperti pare, tengahnya akan aku isi adonan somai.
Dan satu lagi, ini adalah kentang. Di sini aku pilih kentang, aku kupas, lalu aku potong-potong dulu di awal. Jadi tidak aku rebus dulu ya, nanti karena aku akan kukus berbarengan. Oke, sekarang kita bentuk somai dan yang lain-lainnya. Sebelumnya kukusannya aku beri minyak dulu, boleh margarin, boleh juga minyak goreng. Ini supaya tidak lengket nantinya kalau sudah diangkat. Nah, untuk membentuk somainya, di sini aku menggunakan kulit somai ya. Untuk kalian boleh saja tidak usah menggunakan kulit somai atau kulit pangsit, karena di sini kebetulan aja ada kulit pangsit di rumah, jadi aku manfaatkan untuk bikin somai di sini. Biasanya sih kalau yang untuk dijual di abang-abang nggak menggunakan kulit pangsit ya. Oke, nah ini begini. Parinya kita isi dengan adonan siomay seperti ini. Oke, kita lakukan sampai selesai. Kemudian tahunya juga sama. Jadi yang tadi di tengah itu fungsinya untuk ruang adonan siomay. Sama kita lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya kita susun-susun kol yang sudah kita gulung. Oke, kemudian aku meletakkan kentang di sisi. Jadi ini kentang mentah ya, nanti matangnya akan berbarengan ketika dikukus. Nah, di sini aku masukkan lagi telur yang sudah aku rebus. Oke, sekarang somai siap dikukus. Ini kita kukus kira-kira 30 menit. Dan sementara kita kukus somai, sekarang kita siapkan saus kacangnya atau sambal kacangnya. Di sini aku pakai 500 gram kacang tanah yang sudah digoreng kemudian dihaluskan. Nah, untuk bumbunya simple banget, hanya ada cabai merah keriting, cabai rawit merah dan bawang putih. Bumbu-bumbu ini akan aku tumis di awal sebelum aku haluskan. Jadi nanti tidak aku tumis lagi. Ini opsional ya, pilihan aja. Oke, ini yang sudah aku haluskan. Selain cabai dan bawang putih, kita juga butuh bumbu yang lain seperti gula merah, garam, kaldu bubuk, daun jeruk, kecap manis dan air asam jawa. Dan sebagai pengantar bumbu kacang, di sini aku pakai 2 butir kentang yang sebelumnya aku kukus, lalu aku haluskan. Sebagian orang memakai pengantar bumbu kacangnya menggunakan ubi, tepung beras atau apa aja. Itu tergantung selera aja ya. Oke, sekarang kita bikin bumbu kacang atau saus kacangnya. Karena di awal aku sudah tumis bumbunya seperti cabai dan bawang putih, jadi aku nggak perlu tumis lagi di sini. Karena aku juga nggak mau terlalu banyak minyak di sana, minyak di sini ya. Oke, di sini aku masukkan 500 air ke dalam kacang halus. Kemudian aku masukkan bumbu cabai yang sudah dihaluskan dan ditumis tadi. Kemudian bumbu halusnya seperti gula merah, garam, kaldu bubuk dan daun jeruk. Aku aduk rata dan aku masak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, kemudian aku masukkan air asam jawa, kemudian kecap manis, lalu aduk rata. Nah, di sini kita bisa sembari koreksi rasa ya. Selanjutnya, masukkan kentang yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk rata lagi. Di awal aku menggunakan air sebanyak 500 ml. Tujuannya aku ingin memasak bumbu kacang ini lebih lama, jadi lebih tanak dan awet. Oke, sudah cukup, sudah mengental. Sekarang kita kembali ke somai yang sudah kita kukus dan ini sudah matang, siap untuk disajikan. Nah, kalian boleh pilih jenis apa yang kalian suka, bisa dipotong-potong seperti ini atau sekali lep. Oke, itu pilihan aja ya. Nah, setelah seperti ini,
Selanjutnya kita beri saus kacang atau sambal kacangnya. Kemudian beri lagi kecap manis. Lalu saus atau sambal lain kalau kalian suka pedas, dan beri perasan jeruk limau. Ini beneran somai sederhana tapi rasanya enak banget. Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan atau ide usaha, pokoknya pasti menguntungkan. Oke semua, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.